Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Saya atas nama Lucia Lodiabana, NIM 2003030006, kelas A semester 3, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, tahun 2021. Saya akan mereview buku kedua untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Simulasi Jean Baudrillard. Presesi simulakra. Simulakrum tidak pernah menyembunyikan kebenaran, melainkan kebenaran yang menyembunyikan bahwa tidak ada simulakrum itu benar. Pengkhotbah, jika kita dapat mengambil sebagai alegori terbaik dari simulasi, kisah Borges di mana para kartografer kekaisaran menyusun peta yang begitu rinci sehingga akhirnya menutupi wilayah itu. Tetapi, di mana penurunan dari kekaisaran melihat peta ini menjadi usang dan akhirnya hancur, beberapa serpihan masih terlihat di gurun keindahan metafisik dari abstraksi yang hancur ini. Menjadi saksi kebanggaan imperial dan membusuk seperti bangkai, kembali ke substansi tanah bukan sebagai ganda yang menua, yang akhirnya dibingungkan dengan hal yang nyata. Maka, dongeng ini telah menjadi lingkaran penuh bagi kita, dan sekarang tidak memiliki apa-apa selain pesona diskrit dari simulakra Orde Baru. Ini bukan lagi tentang peta, ganda, cermin, ataupun konsep. Simulasi tidak lagi menjadi wilayah, makhluk referensial atau substansi. Ini adalah generasi dengan model yang nyata, tanpa asal atau kenyataan, sebuah hyperreal. Wilayah tidak lagi mendahului peta yang juga tidak bertahan. Selanjutnya, itu adalah peta yang mendahului wilayah presesi simulakra. Ini adalah peta yang melahirkan wilayah, dan jika kita menghidupkan kembali dongeng hari itu akan menjadi wilayah yang serpihannya perlahan membusuk di peta. Ini adalah hal yang nyata, dan bukan peta, yang sisa-sisanya ada di sana-sini, di gurun yang bukan lagi milik kekaisaran, tetapi milik kita sendiri. Gurun yang sebenarnya itu sendiri. Bahkan terbalik, dongeng tidak berguna. Mungkin hanya alegori kekaisaran yang tersisa, karena dengan imperialisme yang sama, simulator masa kini mencoba membuat yang nyata. Semua yang nyata bertepatan dengan model simulasi mereka. Tapi ini bukan lagi tentang masalah peta atau wilayah, sesuatu yang telah menghilang. Perbedaan berdaulat di antara mereka yang merupakan pesona abstraksi, karena perbedaan itulah yang membentuk puisi peta dan pesona wilayah, keajaiban konsep dan pesona nyata. Mensimulasikan berarti berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki seseorang. Yang satu menyiratkan kehadiran, yang lain menyiratkan ketidakhadiran. Tetapi masalah yang lebih rumit karena mensimulasikan tidak hanya berpura-pura. Seseorang yang berpura-pura sakit dapat dengan mudah pergi ke tempat tidur dan percaya bahwa dia sakit. Beberapa yang lain menirukan suatu penyakit menghasilkan beberapa gejala dalam dirinya sendiri. Jadi, berpura-pura atau berpura-pura meninggalkan prinsip realitas yang utuh. Perbedaannya selalu jelas, hanya ditutupi. Sedangkan simulasi mengancam perbedaan antara benar dan salah, antara nyata dan imajiner, karena simulator menghasilkan gejala benar, apakah dia sakit atau tidak. Dia tidak dapat diperlakukan secara objektif baik sebagai sakit atau tidak sakit. Psikologi dan kedokteran berhenti pada titik ini sebelum kebenaran penyakit yang tidak dapat ditemukan setelahnya. Karena jika ada gejala yang dapat dihasilkan dan tidak lagi diterima sebagai fakta alam, maka setiap penyakit dianggap sebagai dapat disimulasikan dan obat kehilangan maknanya karena hanya tahu bagaimana mengobati penyakit sejati dengan penyebab objektif mereka. Seperti Orpheus, ia selalu berbalik terlalu cepat dengan objeknya seperti Eurydice. Jatuh kembali ke Hades. Berlawanan dengan Hades paradoks, inilah para etnolog yang ingin melindungi diri mereka sendiri dengan menutup Tasadai dengan hutan perawan. Tak seorang pun sekarang akan menyentuhnya. Vena ditutup seperti tambang. Ilmu pengetahuan kehilangan modal yang berharga, namun objeknya yang aman akan hilang dari ilmu pengetahuan, namun tetap utuh dalam keperawanannya. Ini bukan soal pengorbanan.
Sains tidak pernah mengorbankan dirinya sendiri, ia selalu membunuh. Tetapi, tentang simulasi pengorbanan objeknya untuk menyelamatkan prinsip realitas. Sadai yang membeku di alamnya memberikan alibi yang sempurna, jaminan yang abadi. Pada titik ini dimulailah anti-etnologi yang gigih yang dimiliki oleh Jaulin, Castaneda, dan Claire Terrace. Bagaimanapun, evolusi logis dari suatu ilmu pengetahuan adalah untuk menjauhkan dirinya lebih jauh dari objek sampai ia melepaskan sepenuhnya otonominya semakin fanatis dalam mencapai bentuknya yang murni. Dengan demikian, orang India didorong kembali ke dalam ghetto, ke dalam peti kaca di hutan perawan, menjadi model simulasi bagi semua orang India sebelum etnologi. Urutan simulakra. 3 urutan penampilan sejajar dengan mutasi hukum nilai telah mengikuti satu sama lain sejak zaman Renaissance. Yang pertama, pemalsuan adalah skema dominan periode klasik dari Renaissance hingga revolusi industri. Yang kedua, produksi adalah skema dominan era industri. Dan yang ketiga adalah simulasi adalah skema yang berkuasa dari fase saat ini yang dikendalikan oleh kode. Urutan pertama simulakrum didasarkan pada hukum nilai alam, urutan kedua pada hukum nilai komersial, dan urutan yang ketiga pada hukum struktural nilai. Pelestaran malaikat palsu dan mode pada saat yang sama lahir dengan Renaissance dengan penghancuran tatanan feodal oleh tatanan borjuis dan munculnya persaingan terbuka pada tingkat-tingkat tanda kas. Tidak ada yang namanya fashion dalam masyarakat yang memiliki peran dan pangkat, karena seseorang diberikan tempat yang tidak dapat ditarik kembali dan mobilitas kelas tidak ada. Larangan melindungi tanda-tanda dan menjamin mereka menjadi kejelasan total. Setiap tanda kemudian secara tegas mengacu pada suatu status. Demikian juga tidak ada pemalsuan yang mungkin dilakukan dengan upacara, kecuali sebagai suatu ilmu hitam dan penistaan. Dan dengan demikian, setiap kebingungan tanda dihukum sebagai pelanggaran berat terhadap tatanan hal-hal. Jika kita mulai bermimpi lagi, khususnya hari ini tentang dunia dengan tanda-tanda, pasti tatanan simbolik yang kuat. Jangan salah tentang hal itu. Tatanan ini telah ada dan merupakan hierarki yang ganas. Sejak transparansi dan kekejaman bagi tanda pergi bersama-sama. Dalam masyarakat kasta, feodal ataupun kuno, masyarakat kejam tanda-tanda terbatas jumlahnya dan tidak tersebar luas. Masing-masing berfungsi dengan nilai penuh sebagai larangan, masing-masing merupakan kewajiban timbal balik antara kasta, klan, atau orang. Oleh karena itu, tanda-tandanya sama sekali tidak sewenang-wenang. Tanda arbiter telah dimulai ketika alih-alih menghubungkan 2 orang dalam timbal balik yang tidak dapat dipatahkan, penanda mulai merujuk kembali ke alam semesta yang kecewa dari penanda. Denominator umum dari dunia nyata yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ada korelasi yang ketat antara ketaatan mental para Yesuit dan ambisi demiurgis untuk mengusir substansi alami dari suatu benda untuk menggantikan yang sintesis. Mengambil fungsi ideal dari mayat. Semua teknologi, semua teknorasi mulai ada di sana. Anggapan tentang dunia palsu yang ideal yang diekspresikan dalam penemuan zat universal dan campuran zat universal menyatukan kembali dunia yang tercerai-berai setelah reformasi di bawah naungan doktrin homogen, menguniversalkan dunia di bawah satu kata, membentuk elit politik negara dengan strategi terpusat yang identik. Inilah tujuan para Yesuit. Sekian dan terima kasih.